Halo, selamat datang pemirsa. Perkenalkan, nama saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan mendemokan tentang solar, terutama yang dipakai di dalam Cloudera ya, Cloudera Solar. Yang ini adalah kelanjutan dari film saya yang sebelumnya, tapi ini lebih advance. Jadi kita masuk ke config-config dari solar. Kalau sebelumnya saya masih memakai UI dari Hue misalnya untuk membantu saya, sehingga saya tidak perlu terlalu banyak mengutak-utik config. Tetapi sekarang saya akan mengutak-utik config dari Solar. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam video ini, yaitu saya akan men-add Solar melalui web UI Solar. Jadi sebelumnya saya menggunakan Hue, kalau sekarang saya akan gunakan web UI Solar. Lalu saya juga akan menggunakan data import handler. Jadi kita bisa mengimport dari database. Kalau sebelumnya kita biasanya hanya bisa mengimport dari file, sekarang kita bisa mengimport dari database dengan menggunakan data import handler. Oke, mari kita mulai saja. Pertama, saya akan cleaning up dulu data-data yang saya sudah testing sebelumnya. Jadi untuk cleaning, saya akan menghapus instance dir. Instance-nya yang saya buat sebelumnya adalah DGP customer. Lalu saya juga akan menghapus collection. Ini juga adalah DGP customer. Dan saya akan menghapus directory. Ini adalah config yang di-generate oleh Solar. Dan juga Solar yang ada di HDFS akan saya hapus. Oke, ini akan saya hapus dulu. Second clean. Oh sorry, clear. Clear. Saya akan hapus. Oke. Nah, pertama tentu mana kita mulai untuk meng-add Solar melalui web UI Solar. Tapi sebelum kita masuk ke web UI-nya, kita harus create instance dir-nya. Instance dir-nya ini adalah untuk config-config dan skema yang perlu kita buat. Tentang collection, mengenai data-datanya baru kita bisa buat di web UI. Jadi pertama kita listing dulu, sudah ada instance dir apa dan collection apa yang ada di Solar. Ya, Dodo masih kosong, karena saya sudah hapus yang default-defaultnya. Di sini juga saya akan coba cek, saya akan generate config dir dan kontennya, yaitu bisa skema.sml, solar config.sml dan lain-lain. Ini kita cek dulu, ini adalah folder outputnya, masih kosong, belum ada direktorinya. Nah, ini adalah syntax untuk mengenerate config-nya. Jadi kita bisa instance dir, kita bisa generate config-nya secara default di lokal dulu dengan type schemaless. Jadi schemaless itu dia cuma ada kolom fieldnya itu ID saja. Sementara yang lain-lain belum ada. Nanti bisa kita tambahkan manual. Oke, saya akan buat instance dir-nya. Setelah instance dir kita buat, maka foldernya akan tercreate. Di sini bisa kita lihat isinya config, dan kita bisa juga lihat di config itu isinya apa. Nah, ini sudah banyak file-filenya. Ada schema.xml. Ini ada solar.config. Ini solarconfig.xml dan lain-lain. Jadi ini adalah default template yang disediakan oleh Solar untuk config-nya. Di sini, oke, setelah kita mengenerate ini, kita baru mengenerate config-nya. Kalau kita oke, maka kita bisa langsung create instance dir-nya, atau jika kita mau edit-edit XML-nya juga bisa, tapi untuk sekarang saya akan biarkan default saja. Maka saya akan buat instance dir-nya. Di sini instance dir-nya bernama DGP customer, di mana path-nya itu adalah yang tadi saya generate, Solar DGP testing yang sebelah sini. Jadi dia akan menggunakan template ini untuk instance dir DGP customer. Mari saya buat. Oke. Setelah dibuat, dia akan mengupload config-config ini ke HDFS. Nah, setelah instance dir-nya ini kita buat, kita bisa langsung masuk ke web UI. Nah, di sini misal kata kita refresh, maka di sini belum ada core. Kita bisa buat core-nya, collection-nya melalui UI. Di sini ada beberapa input yang harus kita masukkan. Nah, ini inputnya.
Misalkan saya ingin membuat namanya koleksinya DGP Customer, core-nya. Instance dir-nya itu adalah path yang tadi kita buat. Oh sorry, ini adalah path yang akan dibuat untuk instance dir-nya. Biasanya sih defaultnya akan ditaruh di varlib solar, dan ini adalah nama instance dir yang akan dibuat. Oke, mungkin saya akan buat DGP Customer aja, tidak perlu seperti itu. Kita biar simple, DGP Customer. Nah, ini data dir ini adalah folder di HDFS ya. Jadi kalau yang instance dir itu di lokal, kalau yang data dir itu adalah di HDFS. Jadi kalau instance dir itu untuk settingnya, config sederhana sih. Sementara kalau data untuk masukkan data. Jadi kalau masukkan datanya besar ya dia akan taruh di HDFS. Lalu kita perlu set nama collection-nya. Apa nama collection dan nama shardnya. Kita default saja. Ini adalah biasa sih default. Lalu kita buat. Ya, sudah tercreate core-nya. Ini kita bisa lihat. Oke, selesai untuk yang pertama, yaitu pembuatan solar melalui web UI. Tadi sudah kita buat. Lalu kedua, saya akan membuat import handler. Jadi kita akan mengimport data dari database. Jadi bukan dari file ya. Pertama saya akan cleaning up database-nya dulu. Saya akan coba delete tabelnya, tapi database-nya sudah saya buat. Ini jadi ada sintaknya untuk login. Ini akan saya drop table test customer. Oke. Pertama sebelum kita melakukan import handler, kita bisa meng-create user dulu ya. Kalau kita belum ada usernya. Jadi usernya ada dua macam, ada user lokal, ada user yang bisa remote. Kalau user yang bisa remote harus diperhatikan ini adalah ini hostname-nya harus %. Kalau misalnya hostname-nya saya tulis quickstart.cloudera, maka dia hanya bisa login dari mesin quickstart.cloudera. Sementara kalau login dari komputer lain dia akan di reject. Tapi karena usernya sudah saya buat, jadi saya tinggal login saja. Lalu saya bisa create table. Ini saya akan create table test customer dengan kolom ID, nama, gender, dan ada input time. Di sini time-nya ini current time, jadi dia akan ada default-nya. Default-nya itu adalah current timestamp, dan kalau di-update dia akan juga mengubah timestamp-nya. Di sini berguna kalau kita mau mengambil delta-nya saja. Misal kata ada orang merubah nama, waktu kita mau load ke Solar, kita hanya bisa mengambil yang deltanya saja, yang berubah saja, jadi tidak perlu kita tarik semua. Terutama berguna kalau datanya besar. Oke, saya create table-nya. Lalu saya akan coba insert data awal, ID, nama, gender. Inputan tidak perlu saya input karena di otomatis ya. Saya akan input, lalu saya akan exit, dan kita akan coba cek apakah datanya ada. Ya, datanya sudah ada 3 buah record dengan ada timestamp-nya ini. Oke, mari kita lanjut ke setting data import. Nah, setelah datanya sudah ada di MySQL, mari kita bikin setting data importernya agar bisa menarik data dari MySQL tersebut. Pertama, kita harus mendownload library dari Maven ya, untuk versi Solar yang kita miliki. Ini karena kalau Cloudera terutama yang versi 5,13 yang seperti yang saya punya, yaitu saya download dari Cloudera yang Express, itu dia tidak mempunyai library data import handler. Jadi harus kita defaultnya tidak ada library-nya. Jadi harus kita download dulu library-nya. Ini syntax Maven-nya. Anda bisa coba cari tahu bagaimana mendownload Maven berdasarkan syntax. Jadi intinya sih Anda create text file pom.xml yang isinya ini. Nanti Anda bisa ada syntax Maven-nya untuk mendownload jar-jarnya. Karena saya sudah mendownload jar-jarnya, itu sudah ada. Itu ada di oh, saya taruh di sini ya. Ini sorry, mungkin saya mesti copy dulu. Ini saya taruh di sini. Ini semua jar-jarnya. Ini saya perlu taruh juga mungkin ya. Tip 2 lokal saya
hampir lupa. Oke. Jadi ini jar-jar yang saya download lewat Maven, lalu saya kopikan ke server Cloudera, foldernya di USR lib solar. Saya bikin lib 2 karena folder lib 1 sudah ada. Saya tidak mau mencampur ke sini, saya bikin aja lib 2. Ini sekitar 50 mega. Di sini file yang ini adalah solar data import handler. Oh ya, salah satu poin lagi juga kita download sesuai dengan versi solar kita ya. Dimana kita harus mencek dulu solar kita itu versi berapa. Kita bisa cek ke dashboard. Di sini bisa kita lihat adalah versi 4.10.3. Maka coba dicari Maven-nya yang 4.10.3. Saya sudah cari di web, ya begini sinteknya. Saya download dan saya copy ke sini. Kalau versinya tidak pas, mungkin dia bisa terjadi error ya. Nanti pas pelaksanaan. Oke, setelah kita copy library jar-jarnya ke folder ini, kita bisa mengedit solar config yang lokasinya ada di sini secara default. Ini yang kita generate tadi ya. Jadi kita generate config itu ada di sini dengan file-file defaultnya. Ini saya akan coba masuk dan saya akan mencoba mengedit solarconfig.sml. Oke, ini kan saya coba edit. Sorry. Oke, ini akan saya coba edit. Jadi pertama yang harus kita tambahkan itu adalah lib. Ini ada library-nya agar dia bisa mengetahui di mana library harus diakses. Ini dia sudah ada default-defaultnya, cukup ditambahkan saja. Ya. Lalu berikutnya menambahkan mengenai data import handler. Jadi ini kita perlu tambahkan di solar config. Ini kita ke bagian bawah, kita cari yang bernama request handler. Nah, ini udah ada request handler, kita tinggal tambahkan saja. Jadi ini ada namanya adalah data import. Ini kelasnya, defaultnya itu adalah AOC Apache Solar Handler data import handler. List name-nya default. Nah, ini adalah path nama file dari config-nya. Saya kasih nama dbdata config.xml. Ini kita save. Kita upload balik ke sini, sudah diupload. Lalu kita juga harus membuka. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita juga akan membuat dbdata config.xml seperti yang di pointing tadi. Ini juga sama, lokasinya di solar DGP testing config. Ini saya akan coba V ya untuk inputnya. Ya, ini masih blok kosong, belum ada filenya. Ini isinya. Mari kita cek dulu apa sih maksudnya isinya ini. Jadi di sini kita tentukan drivernya. Ini untuk JDBC-nya. Saya menggunakan MySQL karena source data saya itu adalah MySQL. URL-nya adalah ini MySQL. Hostname-nya adalah Quickstart Cloudera. Ini port MySQL-nya. Ini database-nya, namanya test. Ada username, password. Lalu juga ada, ini entity-nya. Jadi apa yang mau kita load ke dalam Solar? Saya sebut entity-nya adalah namanya customer. Primary key-nya itu adalah ID. Dan ini adalah query-nya. Di sini saya menggunakan schemaless. Artinya saya tidak membuat skemanya, nama field-fieldnya. Saya buat dynamic saja. Di dalam skema itu sudah dibuat untuk schemaless. Schemaless itu maksudnya kita cuma tinggal menentukan tipe datanya saja. Misal kata, kalau nama underscore S itu artinya string. Jadi dia udah menerima skema itu bintang underscore S underscore I underscore D dan macam-macam. Jadi kalau underscore I itu maksudnya tipenya integer, underscore S string, dan underscore DT itu datetime. Jadi dengan menggunakan underscore ini kita tidak perlu membuat kolom name-nya atau field-nya di dalam skema.xml. Kita tinggal pakai aja langsung. Tapi namanya harus underscore S,
underscore sekian dan sekian. Sorry ini kayaknya gender S nih. Ini kenapa gender 2 nih? Gender S input. Oke, ini saya save. Saya copy balik. Ini kayaknya terjadi kesalahan. Oke. Lalu ada poin yang menarik. Di sini saya bisa menggunakan delta walaupun dia adalah full import. Caranya tekniknya itu dengan menggunakan where clause seperti ini. Jadi kalau kita melakukan full load, tetapi kalau parameter clean-nya itu adalah false, maka dia tidak akan di load. Jadi dia hanya akan menerima kalau clean-nya itu bukan false, artinya true. Dia akan mengquery ini kalau clean-nya itu true, artinya akan di delete dulu baru di insert, artinya di full load. Or input time-nya lebih besar daripada data importer less index time. Jadi kalau clean-nya itu adalah false, maka dia akan mengecek input time-nya itu lebih besar nggak daripada waktu terakhir. Jadi itu maksudnya dia hanya akan mengambil delta-nya saja. Jadi kalau Anda parameter clean-nya itu adalah false, maka dia akan mengecek input time-nya harus lebih besar daripada data terakhir. Tapi kalau clean-nya itu true, maka dia akan langsung meload semua. Oke, ini sudah selesai untuk yang data config-nya. Saya exit. Di sini setelah kita melakukan perubahan-perubahan di dalam config-config, itu adalah perubahan di lokal. Jadi kita perlu mengupdate config-config tersebut sehingga diupload ke server. Sinteksnya itu adalah seperti ini. Instance dir-nya kita update. Apa yang kita update? Ini nama instance dir-nya. Lalu path-nya di lokal. Ini adalah yang tadi. Kita update. Dia akan diupload config-nya ke HDFS. Nah, setelah config-nya diupdate di HDFS, kita juga harus buat dia reload. Supaya dia tahu bahwa ada perubahan di data importer. Misalnya, kalau kita cek di sini, ini di data import belum ada. Karena dia belum di-reload. Mari kita coba reload ya. Kita ke konteks saja. Atau juga kita bisa restart. Di sini saya akan reload saja. Oke, dia sudah oke, statusnya 0. Di sini kalau kita refresh, nah data importnya sudah terbikin. Di sini kita bisa melakukan full import atau delta import. Tapi teknik yang diajarkan saya ambil ini adalah semua full import, tapi deltanya cukup antik clean-nya ini. Jadi kalau clean-nya ini, maka dia akan full import. Tapi kalau ini kita centang, kita uncentang, dia akan delta. Jadi ini tidak perlu kita ubah optionnya. Oke, lalu ini sudah saya reload. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba cek datanya terlebih dahulu ya. Di sini kita cek datanya. Di sini belum ada. Di sini juga kita bisa cek datanya di query. Ini belum ada, masih kosong. Lalu saya akan mencoba full import dulu ya. Karena ini pertama kali ya, saya akan coba full import clean. Saya execute. Di sini saya bisa refresh. Ini udah indexing complete. Patch 3 record. Di sini kita bisa query. Ya, ada 3 buah record. Simon, Dina, Lina. Kita juga bisa menggunakan cool command. Jadi kita tidak perlu berinteraksi dengan web. Ini sinteksnya. Nah, saya akan mencoba menambahkan data ya. Di sini ID-nya 4, namanya Roma. Saya akan coba tambahkan. Lalu saya akan coba mengupdate lewat UI Delta ya. Di sini kita coba update. Ini kalau kita query masih belum ada datanya, baru 3. Kita bisa import dengan Delta. Delta itu caranya dengan di untick clean-nya. Oh ya, kita juga bisa mengklik auto refresh status. Jadi dia bisa refresh otomatis tanpa kita perlu mengklik refresh ini. Cukup kita klik. Lalu kita klik full import dengan uncentang clean-nya. Execute.
Nah, ini indexing complete. Kita bisa lihat yang coverage itu adalah cuma satu record saja, karena dia hanya menarik data yang deltanya saja. Di sini kita bisa query, maka sudah ada ID nomor 4. Lalu, oke, saya juga akan menunjukkan dari load dari command prompt ya. Di sini saya akan coba tunjukkan. Di sini saya akan menginput data lagi, ID nomor 5 bernama Dino. Oke, lalu saya akan coba melakukan delta melalui cool atau command prompt. Ini sinteksnya. Jadi Anda cool http solar, ini nama instance name-nya, collection-nya. Anda lakukan data import, command-nya full import, tetapi dengan clean false, parameter clean false. Jadi ini hanya akan meload deltanya saja. Mungkin saya akan cek dulu ya datanya ya, belum saya execute, saya cek dulu datanya dengan command prompt. Di sini cuma sampai 4. Lalu saya akan load data. Lalu saya coba query lagi, saya select, maka datanya sudah masuk 5 Dino. Mudah bukan untuk melakukan delta loading dari database. Walaupun memang kita harus bermain dengan config-config ya. Bagusnya sih kalau sudah ada aplikasi yang memudahkan kita mengubah config-nya melalui UI ya. Tapi Cloudera untuk saat ini baru menyediakan feature sampai dengan file saja. Jadi kalau untuk mau ke database ya masih harus mengubah-ubah config-config XML ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.